Selamat pagi kepada pemirsa Goris Sadan TV. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV yang kami hormati, pada pagi hari ini kita berbangga sekali karena kita kehadiran ya seorang dokter baru di ya lebih tepatnya sih di Departemen Hubungan Internasional ya. Beliau adalah Dr. Nikolaus Lowy ya, yang biasa kami panggil Kakak Niko ya. Kakak Niko baru menyelesaikan S3-nya di UGM ya. Dan beliau pada hari ini kita undang secara khusus untuk membahas tentang keamanan energi dalam kerangka desentralisasi ya. Nah, ada persoalan yang sangat krusial ya terkait dengan keamanan energi ini, terutama misalnya bagaimana pemerintah daerah itu kurang memiliki kemampuan dalam melakukan inovasi ya, kreativitasnya juga terbatas ya. Dan tentu saja ini nanti bisa lebih banyak dieksplor ya oleh Pak Niko ya. Tetapi mungkin kita pertama sekali kepada Pak Niko untuk memulai dengan menyapa pemirsa Goris Sadan TV ya. Kemudian yang kedua nanti diawali dengan cerita singkat ya, perjalanan hidup Pak Niko mulai dari Aimere sampai ke Jogja ya. Dan yang ketiga itu baru masuk ke pertanyaannya, bagaimana sih keamanan energi kita di dalam kerangka desentralisasi ya. Kemudian isu-isu apa yang paling krusial atau yang sering muncul ya berkaitan dengan desentralisasi, dan solusi apa yang sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah termasuk juga oleh pemerintah daerah ya. Tidak usah sulit-sulit nanti Pak Niko ya, kita santai-santai aja ya. Kita mulai dari pertama, kami minta Pak Niko untuk menyapa dulu pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia. Mungkin juga bisa menyapa pemirsa di Aimere. Silakan Pak Niko. Terima kasih Pak Goris, redaktur sekaligus pemilik TV Goris Sadan TV. Ini memang era di mana teknologi memungkinkan kita memproduksi sendiri berita, self-broadcasting jadi luar biasa. Baik, selamat pagi para pemirsa Goris Sadan TV di mana saja berada. Salam sejahtera, assalamualaikum, selamat bertemu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dari Yogyakarta. Senang berjumpa dengan Pak Goris dan para pemirsa semua. Semoga semua dalam keadaan sehat di tengah perubahan iklim global yang membuat suhu udara naik turun, amplitudo hariannya sangat tinggi ya. Iya. Jadi ya itu saja ingin saya sampaikan di awal. Baik, saya kenalkan dulu ya, nama saya Nikolaus Lowy. Saya lahir dan besar di Flores, lahir di sebuah kampung adat bernama Magilewa. Magilewa ada ya. di sisi selatan Gunung Inerie di Kabupaten Ngada di Kecamatan Inerie, Flores. Kalau Anda sempat berlibur ke Flores atau berlibur ke Ngada, silakan singgah ke Magilewa, bawa semua beban Anda. Dalam ketenangan Magilewa akan memeluk Anda dan Anda bisa sembuh, termasuk para jomblo yang skripsinya belum selesai atau yang terus-menerus dikerjain dosen pembimbingnya, datang laksana ya. Iya. Baik, saya lahir di sana, kemudian mahasiswanya ke Kaniko ya di UPN ya, diajak ke sana ya. Ya, mahasiswa dari mana saja boleh datang. Skripsinya lah ya, yang belum selesai skripsi itu, ayo ke Magilewa gitu ya. Ya, tapi nulis sendiri. Magilewa tidak akan menulis untukmu. Magilewa hanya memberikan kamu semangat ya. Nulis tetap nulis sendiri. Baik, saya lahir di sana, kemudian
melewati SD di Magilewa juga, kemudian tahun 81 itu 80 SMP di sana juga di sebuah kampung dekat Magilewa, kampung di pinggir pantai bernama Malapedo, di sebuah sekolah berdinding bambu bernama SMP Pancakarsa, dan kami adalah angkatan pertama yang campur-campur, termasuk sebenarnya sudah usia kawin juga masih SMP gitu. Nah, dari SMP itu 3 tahun, kemudian saya masuk ke SMA Santo Yohanes Bermas di Mataloko. Mataloko ya. Kita sama-sama alumni Mataloko, Pak Niko. 4 tahun. Saya 2 tahun di tangganya itu Santo Paulus. Oh, oke. Berarti satu alumni Mataloko nih. Ya. Ya. Dari situ saya kemudian jadi di SMA itu sempat belajar biologi juga itu. Inginnya masuk IPB, tapi kemudian nasib mengantar saya untuk masuk ke Universitas Gadjah Mada, mengambil program studi hubungan internasional. Lalu sebelumnya terdampar di Malang, sempat setahun belajar sedikit-sedikit ilmu kebiaraan itu, kemudian hengkang ke Jogja. Karena waktu itu saya merasa dipanggil, padahal sebenarnya enggak, itu salah dengar aja. Kemudian saya kembali ke jalan yang benar, lalu masuk ke Gadjah Mada, lulus tahun 95, sempat bekerja di sebuah penerbit di Jakarta, mengedit buku-buku manajemen dan psikologi populer. Lalu Desember 96 pindah ke UPN menjadi dosen di jurusan HI sampai sekarang. Nah, sambil menjadi dosen, tahun 2001 saya mendapat beasiswa dari Australian Development Scholarship, mengambil master studi pembangunan ya di Monash University, Clayton, Australia gitu. Nah, dari situ jadi S1-nya HI, S2-nya studi pembangunan, S3-nya balik lagi ke ilmu politik. Jadi nyebrang-nyebrang, ilmunya nggak jalan. Ngambil ke tahun 2014 saya ngambil program S3 di UGM. Jadi dokter baru tapi studinya lama banget itu. 5 tahun lebih studinya. Di UGM. Tidak lama kalau 5 tahun itu. Kemudian saya mengambil disertasi tentang sebenarnya disertasi tentang bagaimana sebuah isu publik itu dikonstruksi sebagai sebuah isu keamanan nasional. Nah, kasusnya adalah isu energi gitu. Jadi disertasi saya tentang itu. Jadi mana isu energi ditransformasi oleh elit menjadi isu keamanan nasional. Itu aja. Kira-kira begitu Pak Gori. Jadi sampai sekarang saya masih bekerja sebagai dosen. Terima kasih Pak Niko ya. Kita masuk ke topik yang kita bahas hari ini. Itu bagaimana sih tentang keamanan energi kita di dalam kerangka kebijakan desentralisasi ini. Baik, saya mulai dari gambaran besar tentang situasi keamanan energi yang kita hadapi. Nah, kalau kita lihat di berbagai literatur, seringkali ada 3 istilah yang dipertukarkan. Ada yang memakai istilah energy security atau keamanan energi, lalu ada yang menggunakan istilah energy resilience atau ketahanan energi, dan masih ada yang bersifat politis, energy sovereignty atau kedaulatan energi. Nah, 3 terminologi ini punya nuansa yang sebenarnya agak berbeda, tetapi kemudian sini dipertukarkan. Secara umum, keamanan energi itu dilihat sebagai ketersediaan pasokan, entah itu pasokan BBM, apa gas, apa listrik, dengan harga yang terjangkau. Nah, soal penyediaannya itu tidak perlu. Yang penting energi itu ada, apakah disediakan melalui mekanisme pasar atau lewat intervensi negara, itu tidak masalah sejauh itu tersedia, cukup, supply-nya cukup untuk memenuhi permintaan, kemudian harganya bisa affordable, bisa terjangkau. Nah, ya resilience itu melihat keamanan energi sebagai ketersediaan pasokan, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi goncangan eksternal. Jadi ketika ada kenaikan harga drastis dalam komoditas tertentu yang dominan, entah itu minyak, BBM atau apapun itu, kita mampu menghadapi ketahanan itu karena misalnya kita punya mekanisme konservasi energi dan cadangan yang cukup untuk menghadapi goncangan. Dan yang terakhir itu kedaulatan energi itu lebih agak politis,
karena menyangkut selain ketersediaan pasokan, ketahanan untuk menghadapi goncangan, juga bicara soal pemilikan sarana produksi dan bagaimana teknologi yang dipunyai itu mampu mengembangkan sumber-sumber energi lokal gitu. Itu yang nah situasi kita seperti ini. Jadi posisi Indonesia ini dalam soal energy security ini ada dua realitas. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa kita sedang krisis. Kita kemungkinan akan menghadapi krisis. Ada yang mengatakan 10 tahun lagi, ada yang 12 tahun lagi, ada yang mengatakan 2045, 2050. Nah, yang dimaksud krisis ini adalah goncangan ketersediaan pasokan akibat gejala yang berupa penurunan produksi minyak bumi yang terus terjadi gitu sejak tahun 2005. Nah, sejak tahun 2005 itu penurunan produksi minyak bumi ini kemudian kita jawab dengan makin meningkatnya impor BBM karena produksi dalam negeri tidak mampu menjawab kebutuhan dan kemudian kemampuan kapasitas kilang juga tidak mampu menghadapi kenaikan kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk itu. Tetapi di satu pihak, sementara kita krisis bahan bakar minyak, kita masih punya energi substitusi lain yaitu batu bara. Dan produksi batu bara kita termasuk tinggi di dunia sehingga kemudian pemerintah untuk mengejar 35.000 megawatt di bawah era Presiden Jokowi itu kemudian menyandarkan diri pada pembangkit listrik tenaga batu bara gitu. Dan yang ketiga, kita masih punya gas alam. Kita termasuk eksportir gas alam yang besar ya. Nah, terakhir kita juga punya potensi energi baru dan terbarukan, energi terbarukan yang sangat besar yang bisa kalau benar-benar dikelola dan dieksploitasi dengan baik, kita akan bisa menjawab, merespons kemungkinan krisis itu dengan lebih baik. Saya kira itu Pak Goris. Oke, Pak Niko ya, ini kan kita sudah sejak tahun 2004 ya, 2004 itu dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah itu. Jadi diharapkan pemerintah daerah itu punya kemampuan di dalam melakukan inovasi ya terkait dengan ketahanan energi lah atau juga kedaulatan energi di tingkat di tingkat lokal ya. Nah, kira-kira sejauh ini isu-isu apa sih yang sangat menonjol ya terkait dengan keamanan energi ini? Ya, yang pertama pada level undang-undang kita memang Undang-Undang nomor 32 2004 ya, ya. Pak Goris. Itu memang memberi wewenang yang sangat luas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang apapun, termasuk misalnya bidang energi. Kalau nggak salah pasal 34 atau pasal 44 itu. Ya. Nah, kemudian di Undang-Undang nomor 30 2007 tentang energi, itu secara jelas mengatakan bahwa pemerintah daerah itu wajib juga mengembangkan kebijakan energi tingkat daerah, terutama energi terbarukan gitu. Lalu dari undang-undang ini kita terjemahkan menjadi PP nomor 27 2014 kalau nggak salah, itu tentang kebijakan energi nasional. Dan dari situ turun rencana umum energi nasional. Nah, dari rencana umum energi nasional ini kemudian diturunkan menjadi rencana umum energi daerah. Kenapa menang ada pada level provinsi, maka RUET ini dilakukan oleh pemerintah provinsi. Nah, situasi yang kita hadapi itu bagi saya memang harus dikelola dalam jadi kemungkinan krisis tadi harus direspons di dalam tata kelola energi yang sifatnya multi level ya, berjenjang. Ada yang dilakukan pemerintah pusat, ada yang dilakukan pemerintah provinsi, dan ada yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Nah, selama ini kan ketergantungan pemerintah daerah sangat besar pada pusat, misalnya dalam penyediaan listrik. Memang selama bertahun-tahun sektor listrik kan dimonopoli PLN, sehingga kemudian grid jaringan suplai listrik itu yang dipunyai memang PLN gitu. Tetapi semua aturan ini itu memungkinkan pengembangan kebijakan penyediaan energi yang sifatnya multilevel. Jadi kalau bayangan saya dengan payung undang-undang yang sangat banyak itu yang memberikan kapasitas bagi pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif, saya kira
krisis ini bisa dicegah kalau pemerintah daerah kemudian aktif berperan untuk mengembangkan kedaulatan energi yang berbasiskan pada sumber daya lokal. Sehingga kemudian, taruhlah misalnya penyediaan listrik. Untuk zona-zona industri yang membutuhkan skala listrik yang besar, stabil, oke lah itu PLN. Tetapi untuk kebutuhan komunitas di tingkat desa, di tingkat kelurahan Pak Boris, itu kan di daerah-daerah kita itu kan timur misalnya banyak sungai yang bisa dipakai untuk mengembangkan tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik mikro dan mini hidro gitu. Nah, kenapa daerah tidak mengambil inisiatif untuk mengembangkan kebijakan ini? Misalnya melakukan pemberdayaan badan usaha desa ya, BUMDes yang sekarang karena ada duit kan di sana itu. Sehingga sungai-sungai itu kemudian bisa dibangun pembangkit mikro yang bisa melayani kebutuhan 2-3 desa gitu. Atau pembangkit listrik mini grid fotovoltaik. Itu juga bisa dikembangkan daerah dengan kerjasama investor swasta. Karena investor swasta akan mau masuk kalau ada kepastian pembelian listrik itu baik oleh PLN di tingkat lokal maupun oleh pemerintah daerah. Kemudian potensi lain selain matahari, kemudian air, ada tenaga angin, kemudian biogas maupun biomasa yang merupakan misalnya sisa hasil panen bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena skala pembangkitnya kan tidak terlalu besar untuk memenuhi kebutuhan lokal sehingga beban pusat itu tidak terlalu besar. Saya kira itu. Oke, kalau yang terjadi baru-baru ini kan misalnya di Manggarai Barat ya, saya nggak tahu apakah Pak Niko mengikuti itu ya tentang masuknya apa ya semacam perusahaan yang mencoba perusahaan inilah perusahaan tambang gas lah gas. Pak Niko mengikuti apa enggak yang di Manggarai Barat? Oh itu yang di mana itu di Vaisau ya? Di Sanongguang. Nah, Sanongguang, oke. Sanongguang. Kalau di Ngada sendiri gimana Pak Niko? Itu saya belum mengunjungi lokasi. Jadi ini itu bukan tambang gas karena beda antara gas alam dan itu panas bumi, Pak. Panas bumi. Jadi, ya, panas bumi itu karena gas alam itu bahan bakar fosil ya. Kalau panas bumi itu kan dari proses magmatik di gunung api itu. Nah, Flores itu kan masuk di dalam ring of fire dan potensi panas bumi itu sangat besar yang kalau bisa dieksploitasi bisa mengatasi kebutuhan listrik di Pulau Flores. Mungkin kalau lebih bisa transmisinya bisa dikoneksi dengan Bali misalnya, tapi saya tidak tahu itu. Nah, masalah panas bumi ini memang ada dua pilihan, Pak. Pilihan yang sama-sama sulit. Kalau saya sebut 3. Pilihan pertama adalah ini adalah sumber energi terbarukan yang investasinya mahal, tetapi perawatan jangka panjangnya murah gitu. Dan dia menghasilkan listrik yang stabil. Karena problem dari mayoritas energi terbarukan adalah sifatnya yang intermittent itu. Jadi tidak stabil ya. Supply-nya. Misalnya matahari itu kita memang daerah tropis tapi juga banyak awan gitu kan. Jadi ketika matahari paginya cerah, siangnya cerah, tiba-tiba sore mendung dan itu listriknya kemudian menurun. Nah, panas bumi ini relatif stabil supply-nya kalau sudah ketemu tekanan yang sumur yang tekanannya pas. Nah, prosesnya menjadi konfliktual karena yang pertama seringkali sumbernya itu berada di hutan lindung. Undang-undang kehutanan itu mengatakan bahwa bumi itu kan masuk kegiatan pertambangan ya. Jadi sementara undang-undang kehutanan mengatakan kegiatan pertambangan hutan lindung tidak boleh. Tapi undang-undang panas bumi nomor 21 2014 kalau nggak salah itu sudah mencabut itu bahwa
kegiatan panas bumi boleh dilakukan hutan lindung. Itu satu. Jadi ada pilihan antara kebutuhan akan suplai energi dan persoalan lingkungan. Yang kedua, ketika itu juga bertindihan dengan hak-hak adat dan kultural. Oke. Nah, yang terjadi di Manggarai saya kira itu. Jadi ketika sumber itu berdasarkan survei menabrak hak ulayat, lalu situs-situs perkampungan dan macam-macam itu. Nah, ketika ada persoalan komunikasi, saya pernah mendengar keluhan dari orang-orang di Bejawa tentang panas bumi yang di Mataloko itu. Kenapa ini dibor ditinggal? Ya karena proses pemboran panas bumi itu tidak langsung jadi gitu. Jadi proses di eksplorasi itu ya lama dibor gitu baru lama. Jadi kan dia harus cari satu sumur tekanan tidak cukup, pindah. Cari sumur lain tidak cukup, pindah lagi sampai ketemu tekanan uap yang cukup untuk memutar turbin dengan jangka waktu yang ekonomis gitu. Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat bahwa ini aktivitasnya merusak lahan, merusak hutan gitu. Mungkin proses komunikasi itu yang perlu diperluas dengan melibatkan struktur mediasi lokal. Dan yang ketiga, ya perlu dihitung keuntungan dari eksploitasi sumber panas bumi itu untuk energi dalam jangka panjang dengan yang saya sebut sebagai natural capital stock. Jadi apakah keuntungan itu worth it untuk mengorbankan hutan, kampung adat, dan masyarakat di situ? Kalau itu worth it, tinggal dikonversikan penyelesaian yang berkeadilan lah. Saya contoh misalnya orang seringkali berpikir bahwa dengan ganti rugi itu sudah cukup. Orang tidak pernah memperhitungkan ikatan emosional masyarakat adat di situ dengan tanahnya gitu. Ini bukan persoalan uang, ini persoalan bagaimana air ketuban, ari-ari yang ditanam itu bertahun-tahun membentuk seluruh proses identitas kita, dan itu harus masuk di dalam proses negosiasi. Orang harus paham itu. Saya pikir kalau misalnya ganti ruginya cukup ya, mereka dapat duit, tetapi mereka dibantu untuk melakukan transisi psikologis, pindah kampung dengan semua upacara adat yang dibutuhkan untuk melepaskan ikatan emosional dengan kampung itu. Masyarakat mungkin akan menerima itu, Pak Goris. Yang terjadi adalah perencanaan kita terlalu teknokratis. Hitung keuntungan ekonomi, kemudian lakukan aktivitas, proyeknya jalan, tanpa menghitung hal-hal lain ini. Saya kira itu. Nah, dalam aspek ini, Pemda harus masuk. Oke, Pak Niko ya. Ini kan kalau di Sananggoang itu ya, Sananggoang itu panas bumi itu memang ada problem terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Niko tadi ya. Dan kelihatan sekali intervensi pemerintah itu sangat tinggi ya. Tetapi kalau kita melihat banyak kasus ya yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ya, misalnya pergantian tanah untuk jalan tol itu bisa membuat orang menjadi miliarder lah dalam waktu yang sangat mendadak ya. Saya rasa perhitungan ganti rugi termasuk juga upacara adat itu yang barangkali membutuhkan sebuah pendekatan khusus lah ya. Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan oleh Pak Niko ya terkait dengan pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Kalau di Jawa kan mungkin mereka sudah terbiasa ya nego-nego dengan pemerintah gitu. Tapi kalau di luar mungkin belum terlalu artinya intervensi pemerintah itu masih sangat tinggi kalau di luar Jawa ya. Gimana Pak? Investasi panas bumi itu luar biasa mahal, Pak Goris. Jadi kemudian risikonya besar. Begini, kalau perusahaan itu datang bawa duit lalu sudah ada data basis tentang kandungan, tentang lokasi, tentang potensi, mungkin kerjaannya menjadi lebih murah. Tapi yang terjadi ketika perusahaan itu harus melakukan
tindakan dari awal, survei, mengukur kekuatan, pemboran, percobaan sampai instalasi, itu bisa 5 tahun, 6 tahun baru selesai. Jadi ongkosnya besar sekali. Meskipun pemerintah katanya sudah ada dana geothermal fund yang bisa membiayai proses eksplorasi awal. Jadi di kebijakan pemerintah itu, kalau saya nggak salah ingat itu, bahwa perusahaan yang melakukan eksplorasi awal itu akan mendapat prioritas kontrak dari tempat di mana dieksplorasi gitu. Nah, ini kan biaya besar. Nah, sehingga kemudian karena biayanya besar, lalu kemudian itu harus dihitung ke dalam harga per kWh, ya perusahaan nggak mau kalau ada biaya tambahan. Tugas pemerintah daerah itu menangani biaya tambahan itu gitu kan. Nah, proses sosialisasi, proses mengorangkan orang kampung di situ, itu tugas Pemda. Kalau saya pikir mungkin jajaran Pemda di tempat itu mencarikan solusi yang win-win lah untuk masyarakat gitu. Kan yang tahu situasi di lokasi itu kan masyarakat Pemda gitu. Misalnya, oke lah, mereka menjadi mediator di dalam perundingan soal ganti rugi yang memadai. Yang kedua, kemudian sudah dapat ganti rugi, kemudian ya rundingkan secara adat. Bagaimana kalau kampung kita pindah? Biaya itu pemindahan kampung itu dengan seluruh proses transisi yang bagi saya sangat psikologis, dan kalau itu ditangani, masyarakat saya kira tidak akan menolak karena mereka akan melihat manfaat dari ini. Dan selanjutnya adalah hasil dari panas bumi ini harus ada dampak pada masyarakat lokal gitu. Misalnya dari dari hasil jual listrik per tahun itu kan nanti jual PLN kan itu. Listrik per tahun 1 kWh berapa, ya masyarakat yang pemilik tanah itu dapat berapa dalam bentuk misalnya fasilitas sekolah, apakah jalan, puskesmas, atau apapun yang kemudian melihat bahwa kehadiran panas bumi ini yang memberi manfaat bagi masyarakat. Tapi proses pertama ini harus dijalankan. Dan kalau ini dijalankan, perpindahan tidak terlalu konfliktual, kemudian tingkat stresnya juga rendah, masyarakat tidak merasa dicabut dari akar kulturalnya, dan mereka sendiri akan menjaga proyek itu dalam jangka panjang. Kira-kira Pak Guris. Ya, Panik. Sekarang ini kan harga energi di tingkat global itu naik semua ya. Batu bara naik juga, sawit juga naik, kemudian gas juga naik ya. Jadi banyak sekarang negara-negara Eropa itu yang kelimpungan ya. Tadinya Eropa Barat misalnya tergantung kepada Rusia dengan gas, ternyata stoknya juga terbatas gitu. Akhirnya gas naik, kemudian batu bara naik, sawit juga ikut naik ya. Di antara tiga ini kan Indonesia itu saya rasa negara yang terdepan juga ya. Di dalam Indonesia punya cukup lumayan lah stok batu bara, kemudian juga gas ya, dan sawit juga ya. Kita cukup menjadi negara terdepan ya sebagai negara pengekspor sawit gitu ya. Nah, tadi disampaikan Panik kan tentang tiga hal yang sangat penting ya untuk dipetakan. Yang pertama itu adalah keamanan energi, kemudian yang kedua kedaulatan energi, dan yang ketiga itu adalah ketahanan energi itu. Nah, kira-kira yang diperlukan Indonesia saat ini khususnya oleh pemerintah daerah itu, kita itu di isu keamanan energi atau kedaulatan energi, atau ke isu ketahanan energi ya, atau kita masih di keamanan energi. Kalau saya rasa di setiap isu itu ada ada varian hal-hal yang berbeda ya. Misalnya di keamanan energi itu mungkin faktor yang paling mendasar itu ya ada penggunaan energi yang misalnya boros atau berlebihan, atau juga terkait dengan misalnya risiko ya, risiko gitu. Kalau kedaulatan energi saya rasa juga di sana ada varian yang terkait dengan kita sudah punya energi yang banyak nih ya. Kita harus menjadi menjadi negara yang berdaulat lah dalam menentukan
misalnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jokowi, saya rasa cukup populer ya, dengan apa itu, dengan kebijakan moratorium izin penambangan logam ya, karena harga logam di tingkat internasional juga kan sudah sangat tinggi ya, dan ini juga merupakan supply ya untuk baterai gitu dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya tentang ketahanan energi, ya saya rasa isu yang paling di sana itu tentang kerentanan ya. Kerentanan itu ya misalnya kita tidak memiliki stok yang cukup banyak gitu ya Pak Panik ya. Nah kira-kira di antara ini Panik melihat yang paling urgen untuk Indonesia itu apa sebenarnya? Kalau saya memang pada level regulasi dan kebijakan itu pemerintah punya peta yang sangat jelas untuk mengurangi kerentanan itu, mengurangi goncangan internet, yaitu di dalam Rencana Umum Energi Nasional itu secara jelas bahwa pada tahun 2025 itu di dalam National Energy Mix ya, peran energi fosil menurun, kemudian diharapkan bahwa kontribusi energi terbarukan, share energi terbarukan itu naik sekitar 23% ya. Jadi sehingga kemudian dengan sistem energi yang lebih tidak tergantung pada fosil ini, goncangan kemudian bisa diredam. Nah, tetapi rencana ini oleh beberapa analis, saya termasuk melihat bahwa ini harus dirumuskan ulang, karena sampai tahun 2020 ini beberapa laporan mengatakan baru sampai 12,4%, ada yang mengatakan 9,2%, tapi intinya baru di bawah 15%. Sehingga kemudian tinggal 4 tahun lagi ini tidak mungkin tercapai. Nah, saya melihat di sinilah peran pemerintah daerah melalui wewenang yang diberikan itu untuk mengembangkan sistem energi berjenjang yang kemudian membantu kita untuk membangun kedaulatan energi, yaitu tadi misalnya lewat kerjasama antar daerah bisa mengembangkan bendungan pembangkit tenaga listrik mikrohidro, misalnya di Wamokel itu Manggarai Timur yang ada bisa bikin di situ, kemudian memenuhi kebutuhannya sendiri gitu, tidak perlu harus menunggu pemerintah daerah, karena tidak mungkin ekonomi daerah itu berkembang kalau pasokan energinya tidak cukup gitu. Nah, sumber daya lokal ini harus diberdayakan, dan untuk itu ya, selain desentralisasi wewenang, harus kemudian desentralisasi manajemen, dan ketiga desentralisasi. Banyak pembangkit listrik tenaga timur, tetapi pemerintah lokal itu belum punya institusi teknis yang mampu mengelola dan merawat semua instalasi itu. Jadi ini pekerjaan besar. Selain membangun instalasi pembangkitnya, tenaga lokal, dinas lokal juga perlu dilatih ya, sustainabilitas berbagai macam instalasi itu. Sehingga kemudian unit-unit teknis, UPT yang kopi di Manggarai, di Ngadan, ini perlu ada UPT energi terbarukan. Kan banyak tuh tenaga-tenaga lokal, anak-anak STM bisa dilatih, dibawa ke sini, belajar di PT LEN untuk merangkai panel surya, merawatnya itu, kemudian misalnya mengganti baterai, mengganti konverter, mengganti kalau panelnya lama, tetapi yang harus diganti itu baterai dan konverternya itu harus beli di mana. Karena masyarakat tidak tahu, jaringan supply kan mereka tidak tahu ini harus beli di mana, lewat siapa. Nah, kalau ada tata kelola tingkat lokal dengan kapasitas teknis yang saya sebutkan tadi, maka itu kemudian keberlanjutan bisa terjamin. Karena ini kan tradisi baru. Energi kan bukan soal hanya pasang instalasi, tapi soal budaya penggunaan. Dari dulu kan kita terbiasa dengan PLTD, pasang isi bensin, pasang nyala selesai gitu, nggak ngurus macam-macam. Tapi ketika PLTD berganti dengan panel surya, kan batas baterai misalnya batas atas berapa, batas penggunaan bawah berapa kan harus perhatikan. Tahu-tahu baterai sudah mau habis terus dipakai untuk skap kayu macamnya, rusak lah itu.
Karena kultur kita belum sampai sana. Proses pembentukan tradisi ini, budaya energi terbarukan, itu harus dikembangkan ketika sebuah instalasi pembangkit EBT dibangun di daerah. Saya kira itu, Pak Guri. Oke, terima kasih banyak Pak Nik ya. Ini waktunya sudah sedikit lewat dari 30 menit ya. Tetapi kita punya kesempatan yang lebih banyak sebenarnya untuk berdiskusi ya. Ini menarik. Mungkin perlu Kak Nik menyampaikan 1-2 rekomendasi lah untuk pemerintah daerah. Karena kita ini kayaknya pemerintah daerah kita di NTT itu kurang greget ya. Misalnya kita kalau lihat ya, penggerak utama dari pembangunan daerah di NTT itu kan APBN, Pak Nik. Jadi PAD-nya itu masih sangat kecil ya. Dan kalau kita lihat di Jawa itu hampir seimbang lah antara PAD dengan APBN-nya itu ya. Jadi bagaimana mengoptimalkan pendapatan asli daerah itu sebagai solusi ya saya rasa untuk mengembangkan keamanan energi ya, atau untuk membuat inovasi dan kreativitas lah di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Silakan Pak Nik. Ya, saya kira NTT itu punya RUED ya, Rencana Umum Energi Daerah nomor 10 2019. Nah, salah satu poin di RUED itu adalah soal pengembangan energi terbarukan. Karena kita punya potensi 3 yang saya lihat 4 sebenarnya. Yang pertama itu energi hidro, ya. Kemudian pembangkit fotovoltaik, panel surya itu, lalu angin di beberapa tempat, dan kemudian biomasa termasuk biogas ya. Sedangkan energi laut itu ada besar, tetapi itu teknologinya agak kompleks. Nah, saya kira mungkin provinsi atau kabupaten perlu sudah saatnya memasukkan pengembangan energi ini sebagai prioritas pembangunan gitu. Karena ingat bahwa problem kita di sana itu kan masyarakat pertanian, tetapi kemudian industri pengolah pertanian belum berkembang. Kenapa? Karena energinya tidak cukup. Nah, jadi ini ada hubungan antara 3 hal. Yang pertama adalah pengembangan EBT dengan pengembangan industri pengolahan pertanian. Dan yang kedua, ingat bahwa industri EBT itu juga creating job gitu. Jadi dia mengurangi angka pengangguran. Sehingga kalau ini betul-betul serius jadi perhatian pemerintah daerah, maka pemerintah daerah bisa mengejar 3 hal sekaligus. Memiliki ketahanan energi atau kedaulatan energi dengan sumber daya lokal, yang kedua mendorong industri dan pembangunan di desa, dan ketiga mengurangi pengangguran. Dan satu lagi yang keempat, sifat dari EBTI kan sangat desentralisasi, Pak Goris. Jadi sekali Pak Goris menguasai teknologi mikrohidro, itu Pak Goris bisa mengembangkan sendiri. Dan di situ ada kaitan erat antara pengembangan energi terbarukan dengan gender empowerment. Gadis-gadis muda tamat SMA bisa dilatih untuk mengembangkan sendiri, merawat panel surya, memasang, membuat listrik mikrohidro. Kenapa sibuk sekali membangun gedung-gedung besar, kemudian lupa mengembangkan sesuatu yang sangat esensial? Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Nik ya. Pemirsa Gurisa dan TV di seluruh Indonesia, demikianlah diskusi kita dengan ahli keamanan energi ya, Dr. Nikolaus Lowy ya. Terima kasih, dan kami memberikan apresiasi kepada Pak Niko ya, tetap sehat. Semoga kontribusi Pak Niko di Gurisa dan TV ini bisa memberikan solusi ya bagi pengembangan energi nasional, juga solusi bagi masalah-masalah yang dialami oleh pemerintah daerah ya, dalam pengembangan geotermal misalnya, atau energi yang lain ya, energi terbarukan ya, sehingga kemudian baik itu masyarakat maupun juga pemerintah bisa duduk bersama ya untuk memperoleh solusi alternatif ya bagi penyelesaian. Baik, Pak Goris. Terima kasih. Ya, semoga berguna share ini. Ya. Terima kasih Pak Nik. Kita keluar dulu ya. Saya matikan rekamannya dulu ya.